Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dengan nomor NIM 856556896 dengan prodi PGSD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas 1 filsafat ilmu. Materi kali ini adalah peranan dan kedudukan landasan keilmuan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pengembangan keilmuan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi berikut ini, marilah kita melakukan perbandingan objek kajian seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Mengenal 3 pilar ilmu filsafat dalam peranan dan kedudukan landasan keilmuan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pengembangan keilmuan. Setiap ilmu pengetahuan tidak muncul begitu saja, ada akar yang memperkuatnya. Maka mengapa kita butuh landasan ilmu? Ada 3 pertanyaan yang mendasar. Apa yang kita bahas itulah yang dinamakan ontologi. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu, itulah yang disebut epistemologi. Untuk apa ilmu itu digunakan, itu disebut dengan aksiologi. Ontologi adalah bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika. Definisi sederhananya yaitu studi tentang kenyataan objek yang kita ingin pelajari, membahas tentang apa yang ada dan keberadaan sesuatu, melihat apa yang ada di balik sebuah benda atau fenomena atau yang disebut dengan metafisika. Pertanyaan kunci, apakah benda atau ilmu itu nyata? Apakah sebenarnya hakikat dari hal yang saya pelajari ini? Jawaban-jawaban dari pertanyaan itu nantinya menjadi pernyataan-pernyataan ontologi. Misalnya, mahasiswa itu adalah orang yang sementara menempuh pendidikan tinggi. Epistemologi, bagaimana cara mendapatkan ilmu? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi adalah penyelidikan tentang apa yang membedakan antara suatu keyakinan yang dibenarkan dan suatu pendapat yang dibenarkan. Atau pengertian lain, epistemologi adalah pelajaran tentang asal-usul pengetahuan kebenaran dan pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu dikatakan benar. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu itu sendiri? Bisa melalui pengalaman observasi, kemudian kita merumuskan masalah, hipotesa, kemudian kita eksperimen, analisis data, dan kemudian dapatlah kesimpulan-kesimpulan. Aksiologi atau yang disebut nilai guna. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, aksia yang berarti nilai dan logia yang berarti wacana lisan ilmu. Aksiologi adalah ilmu studi filosofis tentang nilai. Aksiologi dapat juga diartikan sebagai cabang ilmu filsafat praktis yang mempelajari tentang sifat nilai. Ini pernyataan dari Smith dan Thomas tahun 1998. Ada 2 sudut pandang tentang aksiologi. Yang pertama, bebas nilai, ilmu harus objektif tanpa campur tangan moral subjektif. Yang kedua, terikat nilai. Apa hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Ontologi menetapkan target atau objek. Epistemologi menentukan jalan atau metode menuju target atau ilmu. Aksiologi memastikan hasil dari perjalanan tersebut bermanfaat atau bernilai bagi orang banyak. Kesimpulannya, memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi membantu kita untuk berpikir kritis terhadap informasi yang kita dapat, bekerja secara sistematik dalam penelitian, dan bertindak etis dalam menerapkan teknologi. Demikian presentasi yang saya bawakan, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.